Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini adik-adik dapat belajar dengan baik di sekolah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang uraian materi dari modul pembelajaran SMA SMK berbasis digital pada kelas 11 yang merupakan mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada video ini, kita akan membahas bab 1 yang berjudul antara kolonialisme dan imperialisme. Sebelum kita masuk dalam uraian materi, terlebih dahulu adik-adik akan melihat peta konsep dari bab ini, yaitu di sini antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, dalam bab ini adik-adik akan menemui 3 kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu di sini yaitu perburuan mutiara dari timur yang meliputi 2 uraian materi. Uraian materi yang pertama yaitu motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Uraian materi yang kedua yaitu petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Kemudian kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran 2 yang berjudul kekuasaan kongsi dagang VOC. Nah, dalam kegiatan pembelajaran 2 ini, adik-adik akan menemukan 3 judul uraian materi. Yang pertama, lahirnya VOC. Yang kedua, keserakahan dan kekejaman VOC. Dan uraian materi yang ketiga yaitu VOC gulung tikar. Nah, kegiatan pembelajaran yang terakhir atau kegiatan pembelajaran yang ketiga yaitu penjajahan pemerintah Belanda. Nah, dalam kegiatan pembelajaran 3 ini adik-adik juga akan menemukan 3 uraian materi. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Batak. Yang kedua, perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Dan yang ketiga, dominasi pemerintahan Belanda. Oke. Kegiatan pembelajaran pertama yaitu perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Nah, sebelum kita masuk dalam uraian materi, alangkah baiknya adik-adik mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran ini. Nah, setelah adik-adik mempelajari kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan adik-adik dapat yang pertama meringkas dan memenuhi bagaimana proses masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu adik-adik dapat membuat sebuah karya tulis mengenai perjalanan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, langsung saja masuk dalam uraian materi yang pertama, yaitu motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Oke. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, khususnya bagi bangsa Eropa, bangsa ini sangat gemar dan sangat menyukai penjelajahan samudra yang bertujuan untuk menemukan dunia baru. Nah, di sini ada dunia baru. Nah, dunia baru di sini adalah dunia yang menghasilkan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Nah, mengapa bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah ini? Karena bangsa Eropa sering membuat parfum, obat pengawet makanan, dan bahan makanan yang terbuat dari ketiga rempah-rempah ini. Nah, daerah yang mereka cari adalah Nusantara atau bangsa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bangsa kita ini banyak menghasilkan rempah-rempah, banyak menghasilkan hasil bumi. Nah, sehingga bangsa Eropa tertarik untuk datang ke Nusantara dan mencari rempah-rempah. Nah, orang-orang bangsa Eropa ini bagaikan penjelajah yang memburu mutiara dari timur. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan Nusantara yang kaya akan kekayaan alam dan penghasil rempah-rempah,
maka bangsa Eropa memberi nama Nusantara ini atau menyebut Nusantara ini sebagai Hindia. Nah, adapun latar belakang dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yaitu jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453 dan menyebabkan bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Uraian materi yang kedua yaitu petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Pelopor dari petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa untuk menemukan dunia baru di timur adalah Portugis dan Spanyol. Dari kedua bangsa ini, maka Portugislah yang pertama kali menemukan Nusantara atau Hindia. Penjelajahan Portugis dalam menemukan Nusantara dapat dilihat atau dapat diawali dengan berita keberhasilan Columbus dan membuat Raja Portugis tertarik dengan keberhasilan Columbus yang menemukan Nusantara, sehingga Raja Portugis ini memanggil seorang pelaut yang sudah sangat berpengalaman yang bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi ke Nusantara. Nah, sebelum Vasco da Gama ini menjelajah ke Nusantara, sebelumnya sudah ada pelaut yang mencari daerah timur dan menjelajahi Laut Afrika yang bernama Bartolomeus Dias. Portugis pertama kali sampai ke Nusantara pada tahun 1511 yang dipimpin oleh pelaut bernama Vasco da Gama. Sebelum Vasco da Gama bersama dengan kelompok yang menemukan Nusantara ini, pada tahun 1497, tepatnya di bulan Juli, Vasco da Gama ini bersama dengan timnya atau bersama dengan rombongannya, mereka tiba di India yang dapat ditandai dengan menyiapkan patok batu yang disebut batu Padrau yang diberi pahatan lambang bola dunia. Nah, lambang ini mereka letakkan pada daerah yang mereka telah lalui. Nah, alasan mereka meninggalkan tanda ini yaitu bahwa mereka sudah memiliki daerah tersebut atau daerah tersebut sudah menjadi milik mereka. Karena mereka menyadari bahwa di India bukanlah penghasil rempah-rempah, maka mereka meninggalkan daerah tersebut dan berpindah ke Nusantara, tepatnya di Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menguasai daerah tersebut. Namun, Portugis ini sampai di Nusantara belum menguasai perdagangan Asia yang disebabkan karena mereka tidak dapat mandiri, sehingga pada tahun 1521 Spanyol dapat menduduki Nusantara setelah Portugis yang juga mendarat atau tiba di Maluku yang dipimpin oleh Del Cano. Nah, setelah kedatangan Portugis dan Spanyol, maka yang terakhir disusul oleh Belanda pada tahun 1596. Nah, kedatangan Belanda ini cukup jauh dari kisaran waktu kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dikarenakan pada abad ke-15 Belanda masih menjadi vasal Spanyol, sehingga Belanda terus melakukan berbagai cara untuk melepaskan diri dari Spanyol, dan pada tahun 1596 Belanda berhasil sampai di Kepulauan Nusantara yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman bersama dengan rombongannya mendarat di Banten dan menguasai Nusantara. Selain
bangsa Eropa mencari rempah-rempah di Nusantara, ada tujuan lain dari bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, atau tujuan yang lebih luas, yaitu tiga tujuan, yaitu gold, glory, dan gospel. Seperti yang adik-adik lihat pada layar, tujuan yang pertama yaitu gold, atau keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kemudian ada glory, yaitu kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Tujuan yang ketiga yaitu gospel, atau misi agama atau misionaris, atau menyebarkan agama. Inilah tujuan luas atau tujuan lain dari bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Kemudian rangkuman dari bab 1 ini yaitu yang pertama, dunia baru yang dicari oleh bangsa Eropa adalah daerah yang menghasilkan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala. Yang kedua, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah tahun 1453, dan hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Rangkuman yang berikut yaitu Portugis pertama kali sampai ke Nusantara pada tahun 1511 yang dipimpin oleh pelaut bernama Vasco da Gama, kemudian disusul oleh Spanyol pada tahun 1521 dan terakhir oleh Belanda pada tahun 1596. Rangkuman yang terakhir yaitu tujuan lain dari bangsa Eropa datang ke Nusantara adalah gold, glory, dan gospel. Inilah uraian materi dari kegiatan pembelajaran 1 kita, dan di video yang lain kita akan membahas latihan soal dan pembahasannya. Oke, kita masuk dalam kegiatan pembelajaran 2 yaitu kekuasaan fungsi dagang VOC. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana proses lahirnya VOC. Yang kedua, dapat menjelaskan bagaimana keserakahan dan kekejaman yang dilakukan VOC. Dan yang ketiga, membuat sebuah laporan tertulis mengenai bagaimana akhirnya VOC dibubarkan. Yang pertama, lahirnya VOC. Seperti yang telah kita jelaskan dan kita dengarkan bersama-sama pada kegiatan pembelajaran 1, bahwa tujuan bangsa Eropa datang ke daerah timur khususnya ke Nusantara adalah untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan dari hasil rempah-rempah yang didapatkan di Indonesia. Dampak dari hasil penjualan mereka, banyak bangsa Eropa atau orang Eropa yang datang ke Nusantara dan mendirikan persekutuan dagang untuk memperkuat persaingan dagangnya. Seperti yang kita lihat bersama-sama pada layar. Di sini ada sebuah kongsi dagang yang didirikan Inggris pada tahun 1600 yang diberi nama Kongsi Dagang Inggris atau disingkat EIC, dan berhasil menduduki Nusantara. Namun, keberhasilan bangsa Inggris ini justru merugikan bangsa Belanda. Belanda di sini merasa rugi dari berdirinya Kongsi Dagang Inggris ini. Karena Belanda merasa dirugikan, maka pada tahun 1598 mereka mengusulkan untuk membuat sebuah perusahaan dagang yang lebih besar yang merupakan gabungan dari antar kongsi dagang yang telah ada. Mereka membentuk VOC pada tanggal 20 Mei 1602. Adapun tujuan didirikannya VOC ini yaitu yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok atau kongsi perdagangan Belanda yang telah ada. Kemudian tujuan yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Dan tujuan yang ketiga sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun.
Organisasi VOC ini dipimpin oleh 17 dewan sehingga disebut dengan Dewan 17. Dan adapun kewenangan dan hak-hak VOC antara lain, yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaen termasuk Kabupaten Kepulauan Nusantara. Kemudian yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Kemudian mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kemudian mencetak mata uang sendiri. Kemudian mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir, memerintah di negeri tanah jajahan. VOC terus memperluas daerah kekuasaan di Nusantara sebagai daerah kekuasaannya dan memonopolinya. Adapun gubernur pertama VOC adalah Peter Wood, yang dapat kita lihat bersama-sama. Ini adalah foto atau gambar dari Peter Wood yang pertama kali memimpin VOC pada tahun 1602 sampai 1614. Kemudian pada tahun 1610, Peter Wood ini pertama kali mendirikan pos di Banten dan memasuki Jayakarta. Kemudian pada tahun 1611, Peter Wood ini berhasil mengadakan perjanjian dengan Surakarta. Itulah bagaimana proses lahirnya VOC. Kemudian kita masuk dalam uraian materi yang kedua, yaitu keserakahan dan kekejaman VOC. Pada awalnya, VOC ini di Indonesia sangat bersikap baik kepada rakyat, hingga rakyat juga sangat baik kepada bangsa Belanda ini. Namun ternyata sikap baik rakyat ini hanya dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk memperkuat kedudukannya di Nusantara. VOC sering melakukan tindakan kekerasan pada rakyat pribumi dan menimbulkan rasa benci rakyat pribumi kepada VOC. Oleh karena itu, timbullah perlawanan yang dilakukan rakyat pribumi kepada VOC, misalnya perlawanan yang dilakukan Sultan Banten atau Sultan Ageng Tritayasa, yang dibantu oleh pemimpin Inggris yaitu Thomas Dale, dan berhasil mengusir VOC dari Surakarta pada tahun 1618. Dan juga pada tahun 1619, pasukan Banten berhasil mengusir Inggris dari Surakarta sehingga VOC pindah ke Maluku. Nah, di sini kita dapat lihat beberapa keserakahan dan kekejaman VOC yang dilakukan kepada orang-orang pribumi pada masa penjajahan, yaitu yang pertama, membangun pusat perdagangan di berbagai daerah. Yang kedua, menguasai berbagai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang ketiga, memecah belah dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang keempat, sepenuhnya melaksanakan pelayaran Honi. Yang kelima, memberlakukan hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan yang biasa disebut hak ekstirpasi. Yang keenam, memberlakukan sistem penyerahan dan periangan. Yang ketujuh, membunuh rakyat pribumi, Tionghoa maupun orang asing. Dan yang terakhir, melakukan kondolisasi kedudukan. Sungguh sangat kejam perlakuan VOC pada orang-orang pribumi ini. Kita masuk dalam uraian materi yang ketiga, yaitu kemunduran VOC. Nah, VOC dalam kejayaannya sekitar abad ke-17 sampai dengan abad ke-18, banyak daerah yang dikuasai. Namun, di balik dari kekuasaan ini, ada persoalan yang muncul, yaitu makin banyak daerah yang dikuasai, maka penguasaannya juga sulit. Nah, adapun penyebab-penyebab dari kemunduran VOC, yaitu yang pertama, korupsi. Kebanyakan dari pegawai melakukan hal yang curang dan melakukan tindakan korupsi, sehingga VOC merasa dirugikan. Yang kedua, biaya perang yang memerlukan banyak pengeluaran dan memerlukan biaya yang banyak, sehingga VOC merasa dirugikan.
Kemudian yang ketiga, gaji pegawai, pengeluaran biaya yang banyak untuk pegawai karena daerah kekuasaan yang sangat luas sehingga membutuhkan banyak pegawai, dan juga biaya gaji yang dikeluarkan juga sangat banyak. Kemudian yang keempat, pemasukan menurun. Pemegang saham pada pembayaran keuntungan turut memberatkan karena pemasukan VOC mengalami penurunan. Kemudian yang kelima, saingan dari pedagang Asia semakin bertambah dan VOC mengalami persaingan yang sangat ketat. Kemudian yang keenam, perubahan politik Belanda, yaitu dengan berdirinya Republik Bataaf tahun 1795 yang demokratis dan liberal dan mengajukan perdagangan bebas. Nah, sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 sesuai dengan alasan ini, maka VOC resmi dibubarkan dengan hutang yang mencapai 136,7 juta gulden dan meninggalkan kekayaan di Indonesia berupa kantor, dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan. Berikut adalah rangkuman dari kegiatan pembelajaran yang kita sudah bahas tadi. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1602, dibentuklah sebuah persekutuan kongsi dagang Belanda yang diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang disingkat dengan VOC. Dan kemudian VOC ini sering juga disebut dengan Persekutuan Maskapai Perdagangan India Timur atau Kongsi Dagang India Timur yang didirikan di Amsterdam. Yang ketiga, VOC sering melakukan tindakan kekerasan pada rakyat pribumi dan menimbulkan rasa benci rakyat pribumi kepada VOC. Nah, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Kemudian kita masuk dalam kegiatan pembelajaran 3, yaitu penjajahan pemerintah Belanda. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam uraian materi, alangkah baiknya peserta didik dapat mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Yang kedua, menganalisis masa pemerintahan Republik Bataaf. Yang ketiga, membuat makalah mengenai dominasi pemerintah Belanda. Selanjutnya kita masuk dalam uraian materi. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Bataaf atau yang sering disebut dengan Republik Batavia. Pada tahun 1795, Belanda mengalami perubahan dengan adanya sekelompok orang yang menyebutkan dirinya sebagai kaum patriot. Nah, kemunculan kaum ini dikarenakan adanya pengaruh dari semboyan revolusi Prancis yang berisikan tentang liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Nah, pada awal tahun 1795 ini, tentara Prancis menyerang Belanda dan alhasil Belanda kalah dan menjadi milik Prancis. Setelah itu, sebuah pemerintahan yang baru dibentuk dengan nama Republik Bataaf atau Batavia dan merupakan bagian dari Prancis. Nah, kekuasaan Republik Bataaf ini berlangsung pada tahun 1795 hingga tahun 1806 yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Nah, kita dapat lihat di layar, ini adalah Louis Napoleon atau pemimpin Republik Bataaf atau Republik Batavia. Republik Batavia 19 Januari 1795. Belanda memproklamasikan Republik Batavia setelah lama dipengaruhi Revolusi Prancis. Prancis menguasai Belanda dan seluruh wilayah jajahannya termasuk Indonesia. Belanda harus membantu Prancis menghadapi koalisi Inggris dan Austria. Tahun 1806, Napoleon Bonaparte membubarkan Republik Batavia dan 1811 Inggris mengambil alih wilayah Indonesia. Karena Inggris sudah menguasai sebagian dari Nusantara dan
beberapa daerah jajahan Belanda, maka akhirnya Belanda mencari pemimpin yang sangat kuat untuk mempertahankan Nusantara, dan mereka mendapatkan Herman Willem Daendels yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels ini merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Sistem yang digunakan Daendels untuk memerintah Indonesia adalah sistem kediktaturan dan modernitas. Nah, adapun kebijakan pemerintahan Herman Willem Daendels ini yaitu yang pertama, kebijakan pada bidang politik dan pemerintahan. Pada kebijakan politik dan pemerintahan, ada beberapa poin yang dilakukan, yaitu pertama, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintahan kolonial. Kemudian yang terakhir, membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur atau setingkat provinsi, yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, dan Gresik. Kemudian pada kebijakan pada sosial ekonomi, yaitu perubahan kebijakan yang diambil Daendels adalah menerapkan berbagai perubahan kebijakan terkait cara eksploitasi tanah jajahan. Adapun kebijakan-kebijakan Daendels di bidang sosial ekonomi yang ditulis dalam buku Daendels and Sacred Space of Java karya Peter Carey, yaitu yang pertama, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya, kemudian menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta, kemudian menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional, memungut pajak kepada rakyat pribumi, menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Kemudian kebijakan pada militer dan pertahanan. Beberapa kebijakan Daendels di bidang militer dan pertahanan yaitu membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya Anyer Panalkan untuk memindahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Yang terakhir di bidang peradilan. Di bidang peradilan ini Daendels membentuk tiga jenis peradilan, yaitu yang pertama untuk orang Eropa, yang kedua untuk orang-orang timur asing, dan yang ketiga untuk orang pribumi. Karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan di masa pemerintahan Daendels ini dianggap gagal, maka pemerintah kolonial memanggil Daendels dan kembali ke negaranya dan digantikan oleh seseorang yang bernama Jan Willem Janssens pada bulan Mei 1811. Namun karena kekuatan armada Inggris sehingga kekuasaan Republik Bataaf atau Batavia di Indonesia berakhir pada 18 September 1811. Nah, karena Republik Batavia ini berakhir, maka terbentuklah sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Kapitulasi Tuntang, yang terjadi juga pada tanggal 18 September 1811. Sekarang kita masuk dalam uraian materi yang kedua, yaitu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Setelah perjanjian kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811, maka saat itu juga dimulailah penjajahan atas kekuasaan Inggris di Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, atau yang sering kita kenal dengan Raffles. Nah, adik-adik dapat melihat di layar ini adalah Thomas Stamford Raffles, merupakan pemimpin dari Inggris yang menjajah Indonesia setelah
penandatanganan perjanjian Tintang. Nah, Raffles ini diangkat menjadi penguasa oleh raja muda yang bernama Lord Minto. Nah, Raffles ini memiliki 3 prinsip yang dipegang teguh, yaitu segala penyerahan diwajibkan dan kerja rodi dihapuskan dan digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kemudian yang kedua, para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bupati dihapuskan. Prinsip yang ketiga, dalam penanaman bebas, tanah merupakan milik pemerintah dan rakyat atau petani penggarap dianggap sebagai penyewa tanah. Nah, sekarang kita akan melihat kebijakan yang diambil oleh Raffles setelah dia menggantikan Dendels pada masa pemerintahannya. Kebijakan yang pertama yaitu pada bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, kebijakan yang diambil Raffles adalah Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Dalam memperkuat kekuasaannya, Raffles menjalin hubungan baik dengan pangeran-pangeran dan penguasa yang membenci Belanda. Para bupati atau penguasa berbumi dijadikan sebagai pegawai pemerintahan di bawah kekuasaan pemerintah pusat, mengubah sistem pemerintahan pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial. Kebijakan yang kedua yang diambil oleh Raffles adalah kebijakan pada bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi yang diambil Raffles yaitu penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Kedua, pelaksanaan sistem sewa tanah atau dengan nama lain land rent. Dan yang ketiga, penghapusan perbudakan dan kerja rodi. Nah, kebijakan yang terakhir yang diambil oleh Raffles ini yaitu kebijakan dalam bidang hukum. Nah, adapun kebijakan-kebijakannya yaitu hukum peradilan masa Raffles lebih baik pada masa penguasaan Dendels. Raffles lebih berdasar pada besar kecilnya suatu kesalahan, sementara Dendels berdasar pada ras warna kulit. Raffles beranggapan bahwa pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan, maka harus ada benteng yang sama bagi setiap warga. Adik-adik, setelah kita melihat perbedaan dari kebijakan yang diambil oleh Dendels dan Raffles, maka kita dapat mengambil sisi positifnya bahwa kebijakan Raffles inilah yang dapat kita contohi, karena dimana Dendels tidak membeda-bedakan ras warna kulit, maksud saya Raffles tidak membeda-bedakan ras warna kulit, sedangkan Dendels berdasar pada ras warna kulit. Ketika Dendels mengadili orang-orang yang beras warna kulit putih, mereka akan diadili dengan baik. Namun ketika Dendels mengadili orang-orang yang seperti kita, orang-orang pribumi dan orang-orang yang berkulit warna hitam, Dendels akan langsung mengadili dengan kesalahan-kesalahan, karena pada masa pemerintahan Belanda, pada masa penjajahan, orang-orang Belanda menganggap bahwa ras warna kulit kita, orang-orang pribumi dan orang-orang hitam itu, mereka beranggapan bahwa kita ini orang-orang yang paling di bawah, yang tidak diperhatikan oleh orang-orang ras berwarna kulit putih. Sedangkan Raffles beranggapan bahwa dalam pengadilan, benteng yang paling kuat itu adalah keadilan, maka harus ada benteng yang sama bagi setiap warga. Sehingga kebijakan dalam bidang hukum oleh Raffles ini dapat kita contohi, yaitu dengan apapun yang kita laksanakan, kita harus mengadili dengan seadil-adilnya. Nah, namun masa pemerintahan Raffles ini hanya bertahan sampai 5 tahun saja, karena disebabkan oleh kondisi politik yang ada di Eropa semakin memanas. Kondisi yang menyebabkan keadaan ini memanas karena penguasa besar atau Napoleon Bonaparte berhasil dikalahkan oleh raja-raja di Eropa. Dari kekalahan inilah muncul sebuah perjanjian antara Belanda dan Inggris yang disebut dengan Convention of Londo, yang salah satu isinya adalah Belanda menerima kembali daerah jajahan yang sebelumnya diserahkan kepada pihak Inggris dalam perjanjian Tintang, sehingga
Dari perjanjian tersebut, kekuasaan Inggris di Nusantara kembali diambil alih oleh Belanda. Kita masuk dalam uraian materi yang ketiga, yaitu dominasi pemerintahan Belanda. Seperti yang dijelaskan tadi adik-adik, bahwa kekuasaan Inggris kembali diambil alih oleh Belanda pada tahun 1816. Tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal yang dibentuk oleh Pangeran Willem ke-6. Badan baru ini terdiri dari Cornelis Thaddeus Talleyrand yang bertindak sebagai ketua, kemudian Arnold Ardian Baeskes atau anggota, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen yang juga merupakan anggota. Nah, dalam pemerintahan Belanda yang baru ini ada beberapa kebijakan, yaitu dapat dilihat di layar teman-teman. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan jalan tengah. Kebijakan jalan tengah ini adalah kebijakan yang diambil antar pertentangan kaum liberal dan kaum konservatif dalam mengelola tanah jajahan di Indonesia. Namun kebijakan ini tidak berlangsung lama, sehingga pada 22 Desember 1818 memberlakukan undang-undang bahwa penguasaan tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem tanam paksa. Tanam paksa ini merupakan usul dari Johannes van den Bosch yang mengusulkan untuk memperbaiki ekonomi di tanah jajahan dengan melakukan penanaman tanaman yang dapat laku di pasar dunia. Nah, usul inilah yang kemudian dikenal dengan kultur stelsel atau tanam paksa yang sering adik-adik dengar. Adapun pelaksanaan dari tanam paksa ini yaitu sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi desa. Kemudian pengerahan tenaga kerja melalui sambatan gotong royong gugur gunung. Kemudian ketiga, peran kepala desa sangat sentral sebagai penggerak petani dan hubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa ini membawa dampak positif dan negatifnya loh teman-teman. Bagi rakyat, ada dampak positifnya ialah rakyat dapat mengenal tanaman jenis baru untuk ekspor. Yang kedua, pembangunan saluran irigasi. Yang ketiga, pembangunan jaringan rel kereta api. Nah, di samping sisi positif, pasti ada sisi negatif. Nah, sisi negatifnya di sini adalah pelaksanaan tanam paksa ini tidak sesuai dengan peraturan. Kedua, terjadi tindakan korupsi dan pegawai dan pejabat sehingga rakyat sangat menderita. Para pekerja jatuh sakit dan terjadi bahaya kelaparan. Dan Hindia Belanda mendapat keuntungan 832 juta gulden pada 1831 sampai 1877. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sistem tanam paksa ini diadakan oleh bangsa Belanda hanya untuk semata-mata kepentingan mereka sendiri. Karena dari sisi negatif yang didapat oleh bangsa pribumi saat itu, Hindia Belanda mendapat banyak keuntungan. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga yang diambil pada pemerintahan Belanda yang baru yaitu sistem usaha swasta. Yang dapat teman-teman lihat di sini. Nah, sistem ini menangani perekonomian di daerah jajahan. Belanda telah mengeluarkan beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Perbendaharaan Negara dikeluarkan pada tahun 1864 yang berisikan bahwa setiap anggaran Hindia Belanda harus diketahui oleh parlemen. Undang-undang Gula, undang-undang ini mengatur bagaimana monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Undang-undang Agraria, undang-undang ini mengatur tentang prinsip politik tanah di negeri jajahan yang berisikan bahwa tanah di negeri jajahan dibagi menjadi dua, yaitu pribumi berupa persawahan, kebun, dan lain-lain. Sedangkan tanah hutan pegunungan dan lain-lain milik pemerintah. Pemerintah mengeluarkan surat bukti pemilikan tanah serta pihak swasta dapat menyewa tanah sampai 75 tahun dan tanah penduduk sampai 5 tahun. Nah, kebijakan yang berikut dan yang terakhir adalah masuknya agama Kristen.
Masuknya agama Kristen ke Indonesia itu sudah dapat dibagi menjadi dua, yakni agama Kristen Protestan dan Katolik. Agama Kristen ini paling banyak penganutnya di bagian timur Indonesia seperti Papua, Minahasa, Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Tapanuli. Kemudian ada Sumatera. Agama Kristen Protestan dan Katolik masuk dengan cara yang damai melalui pelayaran dan perdagangan. Kedatangan bangsa Barat semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen, dan yang menyebarkan agama Katolik adalah orang-orang Portugis, sedangkan Protestan adalah orang-orang Belanda. Nah, seperti yang adik-adik pelajari pada kegiatan pembelajaran 1 tadi, bahwa bangsa Eropa ini tidak serta-merta datang untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara, namun salah satunya adalah menyebarkan agama, yaitu dapat dilihat di sini, itu masuknya agama Kristen. Nah, yang pertama, kekuasaan Republik Batak berlangsung pada tahun 1795 hingga tahun 1806 yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Kedua, Daendels memerintah di Nusantara pada tahun 1808 hingga 1811. Tiga, Herman Willem Daendels ini merupakan pelopor dari kerja rodi. Dan yang keempat, setelah Indonesia kembali ke tangan Belanda, ada beberapa kebijakan yang dibuat, yaitu tanam paksa, kebijakan jalan tengah, masuknya agama Kristen yaitu Protestan dan Katolik, serta sistem usaha swasta. Pembahasan uraian materi kita pada bab 1 ini, dan setelah uraian materi bab 1 ini akan ada video untuk membahas latihan soal dan pembahasannya. Nah, setelah kita melihat video pembahasan dan latihan soal, saya harap adik-adik dapat mengerjakan latihan mandiri yang sudah tertera pada modul yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat belajar. Terima kasih.